Oke Bang Dev, mungkin bisa dijelasin nih Bang pandangan Abang ketika Dede ngasih statement kalau dia berbohong di kesaksian dia yang dulu Bang. Jadi Dede ini adalah saksi di persidangan 8 tahun yang lalu ya. Kasusnya si 8 tersangka ini yang inkrah ya. Dan dia menyatakan dia berbohong. Sebenarnya dia sudah membuka tabir ini, mulai membuka tabir. Jadi pintu masuknya tentunya lewat si Dede. Kenapa? Karena Dede ini kabarnya sudah cerita bahwasanya kesaksian saya palsu, berbohong. Nah, pengakuan ini kan tentunya ada kaitannya dengan saksi lain. Karena para tersangka yang sudah terpidana diputus bersalah berdasarkan saksi-saksi. Saksinya Dede, kemudian Aep. Aep ini kan saksi juga yang menyatakan mereka adalah pelakunya. Tapi ketika Dede bilang ini saksinya adalah saksi dia adalah bohong, ya berarti jadi bodong lagi nih pengadilan nih. Putusan pengadilan jadi bohong. Nah, ini adalah saksi yang membuka tabir adanya dugaan peradilan sesat di 8 tahun yang lalu. Nah, si Dede ini dia bukanya kemana? Mungkin dia sekarang bukanya secara informal, kesaksian saya palsu atau saya bersaksi bohong. Nah, tapi dia bisa kemudian menyampaikan ini menjadi novum. Jadi dia sampaikan ini lewat kesaksian dia bisa tertulis, dia sampaikan atau bisa dirangkum dalam bentuk tulisan testimoni. Notarial bisa juga, dia bikin kesaksian notarial. Yaitu saya waktu itu menyatakan kesaksian saya adalah palsu atau bohong. Jadi dia bisa pakai notaris, kemudian diserahkan kepada para terpidana yang sedang melakukan PK. Gitu. Jadi ini menjadi novum. Novum itu bukti baru buat di peninjauan kembali. Jadi ini adalah sebenarnya saksi kunci. Nah, kalau dia sudah buka, berarti artinya dia saksi mahkota. Tinggal apakah dia nanti dilaporkan karena kesaksian palsu itu nanti dulu. Yang penting dia sekarang jujur. Gitu. Jadi Dede ini adalah sekarang menjadi saksi mahkota atau saksi kunci untuk membuka tabir. Nah, jalurnya adalah lewat yang namanya peninjauan kembali. Bang, saat preskon kemarin kan si Dede sempat bilang, saya siap menggantikan 7 terpidana karena merasa bersalah. Anggaplah Bang nanti dia ditahan di dalam penjara. Hukumannya berapa tahun sih Bang buat orang yang memberikan kesaksian palsu? Ditambah lagi dia bisa membuka kembali kasus ini ada agar terang lagi Bang. Begini, dia bisa dihukum kalau kesaksian palsu. Tapi kalau kemudian dia bisa masuk ke LPSK atau minta perlindungan saksi dan korban, dia kemudian bisa diselamatkan juga. Artinya dia sebagai saksi kunci, saksi mahkota, sehingga kalaupun dihukum misalnya hukuman terhadap saksi palsu kan di atas 5 tahun rata-rata. Jadi dia kalaupun dihukum nantinya mungkin diperingan karena dia sudah berlaku jujur atau menjadi saksi mahkota. Makanya dia harus buru-buru tuh karena dia saksi kunci, dia harus ke LPSK minta supaya dilindungi oleh LPSK. Selain dilindungi, dia juga tentunya akan mendapatkan keringanan hukuman karena setiap yang masuk ke LPSK dan disetujui, tentunya kalau dihukum ada posisi keringanan hukuman. Yang dari berapa sampai berapa Bang kalau mendapatkan keringanan Ya, hukuman? kayak Eliezer dulu kan cuma dihukum 1 tahun, 1 tahun setengah kan. Itu karena dia menjadi saksi yang dilindungi oleh LPSK atau menjadi saksi mahkota. Dia menjadi justice kolaborator namanya. Nah, kan nanti bisa disampaikan bahwasanya waktu saya memberikan kesaksian saya di bawah tekanan gitu. Jadi itu penting. Nah, dia harus ke LPSK. Kalau enggak, dia juga bisa dikerjain orang karena orang kan nggak mau kasus ini terbuka. Bisa jadi yang nggak suka bisa jadi ngejar dia nih, udah dibungkam aja dia, gimana caranya seperti itu. Jadi dia harus ke LPSK sebaiknya. Dia sudah punya pengacara, kita belum tahu. Sudah. Ya kalau sudah punya pengacara, buru-buru ke LPSK. Bang, tapi kan dia kan sudah dilaporkan sebelumnya oleh Pradi dan Dedi Mulyadi Bang ke Barreskrim. Setelah itu dia baru muncul di publik kalau misalnya dia mengakui kalau itu semua bohong Bang. Dan ini artinya apa Bang? Pradi sebagai pelapor akan mendampingi juga kliennya
dalam laporan tersebut atau seperti apa? Jadi dia ini dilaporkan oleh Pradi dan Dedi. Pradi dan Dedi. Kemudian dia berbalik menyatakan iya benar, bahwasanya memang saya saksinya palsu. Dan meminta perlindungan hukum. Iya, berarti kan dia kemudian sudah mengakui bahwasanya dulu dia salah. Nah, dia memang kemudian bisa kena dipidana karena keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan. Tapi karena dia mengaku, dia juga minta perlindungan pada Pradi atau Dedi Mulyadi, dia minta perlindungan balik kan. Nah, tentunya yang benar dia harus mendapatkan perlindungan atau minta perlindungan melalui Dedi Mulyadi atau melalui si Pradi tadi ke LPSK, karena ini yang berwenang. Kalau dia dapat perlindungan dari LPSK, nah dia berpotensi dikurangi hukumannya. Gitu. Jadi dia harus dilindungi oleh LPSK melalui dokumen-dokumen yang resmi, perlindungan yang disetujui oleh LPSK. Nah, jadi kalau dia minta perlindungan ke Dedi Mulyadi sama ke si Pradi, ya tentunya tinggal mereka mau cabut laporan polisi enggak. Kalau mereka cabut laporan polisi kan dia hilang perkaranya. Gitu. Tapi polisi nggak tinggal diam, karena ini kan keterangan palsu yang memang bertentangan dengan keterangan terdahulu. Keterangan palsu dia bertentangan dengan keterangan yang sekarang. Yang sekarang ini kan dia menyatakan itu yang dulu palsu. Nah, ini menjadi temuan bagi siapa? Bagi penyidik. Artinya kan dia mengerjain penyidik juga. Nah, tetap dia akan dikejar oleh penyidik, dan laporan ini nggak bisa dicabut sebenarnya, karena ini kan tindak pidana publik, bukan delik aduan kalau keterangan palsu ini kan. Jadi dia tetap akan dikenain pidana. Supaya dia mendapatkan keringanan, dia buru-buru minta bantuan Pradi atau Dedi Mulyadi ke LPSK, sampaikan apa adanya gitu. Pasti LPSK juga akan mendukung itu. Kenapa? Karena dia bisa membuka tabir, dia adalah saksi kunci. Rasanya sekarang dia saksi mahkota si Dede ini. Bang, Tapi lo melihat kan kalau netizen bilang bak Dede ini bak Satria nih bang, yang tiba-tiba muncul lalu memberikan mungkin kesaksian. memberi titik terang lah. Dari lo sendiri melihat hal yang sama Bang? Sama, jadi dia membuka tabir artinya menjadi pembuka titik terang. Jadi sumber titik terang ya dia tadi. Jadi karena dia adalah sumber titik terang, tapi kan tentu ada pihak-pihak yang memang berisiko kalau dia buka ini. Makanya dia berpotensi dikerjain sama pihak lain atau yang nggak suka, atau bisa berpotensi dia dihajar oleh pihak lain. Dihajar ini bisa secara fisik, bisa secara hukum, dihajar pihak lain. Nah, cara satu-satunya untuk menyelamatkan diri ya dia harus minta perlindungan LPSK. Bang, untuk nasib Ibtu Rudiana sendiri bagaimana bang? Kalaupun ini terbukti Ibtu Rudiana ikut mengarahkan Dede memberikan kesaksian palsu juga, bagaimana bang? Ya tentunya ini kayak kasus Sambo, mirip banget ini. Jadi kalau misalnya Pak itu Rudiana kemudian mengarahkan atau membuat skenario, tentunya ini ya terlibat. Dede terlibat, si AF terlibat, Pak itu Rudiana dipastikan berpotensi terlibat juga. Terlibat apa? Kalau memang benar terjadi yang namanya pembuatan skenario. Rasa-rasanya itu berpotensi begitu sih. Tapi kita lihat dari si Dede ini, kalau Dede bilang ya saya ditekan oleh pihak ini, kemudian saya diminta oleh si AF untuk memberikan kesaksian seperti ini, ya berarti dia dalam posisi bagian dari orang yang dibikinkan skenario oleh pihak lain. Jadi dia masuk dalam pemain sebagai pemain, gitu. Dalam skenario yang dibuat. Tapi kita belum tahu siapa yang buat skenario ini. Gitu. Kita nggak bisa berasumsi kan. Bang, lo melihatnya terus 8 tersangka yang sudah di dalam seperti apa bang nasibnya? Ya nasibnya sampai sekarang ya sedang di penjara. Jadi nasibnya ya lagi di lapas, di lembaga pembinaan masyarakat gitu, di lapas. Ya tentunya ya begitu aja nasibnya. Tapi mereka kemudian punya harapan apa? Harapan karena ada tabir baru yang dibuka, ada keterangan titik terang yang dibuka oleh si Dede. Harapannya ya ke Dede ini supaya ketika Dede buka semuanya, mereka berpotensi kemudian dianulir kesalahan-kesalahan mereka atau dianulir putusan-putusan yang mempersalahkan mereka. Ya,
paling tidak ketika Dede sudah bicara, kemudian menjadi novum buat si Saka, mereka juga akan memakai si Dede sebagai novum. Keterangan dia yang sekarang ini akan dipakai sebagai novum atau bukti baru untuk permohonan tinjauan kembali. Kemungkinan besar kalau ini kemudian oleh pengadilan oleh Mahkamah Agung diaminkan, ya sudah, bisa jadi 8 tersangka ini kemudian lepas atau dilepaskan dari putusan pidana yang sudah inkrah tadi. Begitu. Dan ditukar, maksudnya Dede masuk ke situ, bisa jadi nggak bang? Yang nggak begitu mainnya. Nggak begitu ya? Jadi Dede sendiri akan kena pasal baru, yaitu pasal memberikan keterangan tidak benar di bawah sumpah dalam persidangan. Keterangan palsu lah intinya. Dia bisa jadi dia kemudian dihukum karena keterangan palsu tadi. Tapi ini kan baru keterangan seorang Dede. Dia harus didukung oleh keterangan yang lain, yaitu AF. Kalau AF juga ngaku, berarti masuklah itu. AF sama Dede masuk aja, mereka memberikan keterangan palsu. Nah, terus tinggal siapa yang mengatur skenario ini? Nanti kita lihat apakah termasuk si oknum-oknum atau siapa. Nah, itu nanti akan dikejar. Yang jelas kan sudah ada laporan polisi buat si Dede ini kan di Barreskrim kalau nggak salah ya. Nah, itu pasti akan dikejar sama penyidik Barreskrim, yaitu apa benar dia memberikan keterangan terdahulu. Jawabannya, oh saya sebenarnya itu palsu, yang benar bagaimana, yang benar begini. Terus siapa yang mengarahkan, oh si ini sini. Nanti akan ketahuan tuh di dalam LP yang terbaru. Nah, ini berpotensi tersangkakan orang-orang yang membuat skenario pada waktu itu. Berarti ada kemungkinan juga ketujuh orang yang di dalam bisa bebas, Bang? Ya, bisa bebas, tapi bebasnya ini harus lewat jalur hukum, yaitu jalur adanya peninjauan kembali. Tanpa itu nggak bisa. Jadi yang akan membuka kuncinya adalah PK, putusan PK. Oke bang. Terakhir mungkin bang, apa yang mau disampaikan bang melihat kemunculan Dede ini? Ya, kemunculan Dede ini sebenarnya angin segar buat perkaranya Vina dan Eki. Jadi kenapa angin segar? Karena ini akan membuka kesalahan-kesalahan dalam penyidikan masa lalu, membuka kesalahan-kesalahan dalam persidangan masa lalu, dan membuka kepalsuan yang menyebabkan orang-orang menderita. Siapa yang menderita? Yaitu para terpidana sekarang, 8 tersangka yang menjadi terpidana, kemudian si PG juga yang kemarin itu. Nah, ini juga merupakan angin segar buat siapa? Buat Hotman Paris. Apa tuh angin segar buat dia? Ya, artinya kasus Vina dan Eki ini kasusnya menjadi gelap kembali, akan dimulai dari awal, dan itu kan dicari lagi oleh penyidik sebenarnya kasus ini seperti apa. Nah, inilah tugasnya dari pengacaranya Vina untuk mencari siapa sih sebenarnya pelakunya, atau apakah ini sebenarnya kasus pembunuhan ataukah ini sebenarnya kasus kecelakaan. Itu harus dibuat terang, walaupun terlambat, tapi itu harus dikerjakan supaya tidak ada kasus yang kemudian abu-abu atau sumir atau nggak jelas. Dia seperti jelas. Dan besok juga PK-nya PK Saka Tatal. Ya, sidang PK sama Saka Tatal. Saka Tata. Ya, mudah-mudahan novum yang diberikan bisa membuktikan bahwasanya Saka Tata ini adalah korban dari peradilan yang sesat. Nah, termasuk juga mudah-mudahan juga keterangan si Dede ini yang terbaru bisa dimasukkan dalam novum di tempatnya PK-nya Saka Tata. Buru-buru aja nih pengacaranya Saka Tata nih, Bang Farad Abbas. Buru-buru mengambil keterangan si siapa? Dede. Si Dede supaya nanti dimasukkan dalam PK-nya. Itu sebagai novum. Oke.